Shalom. Selamat pagi jemaat terkasih dan kasih Kristus. Sungguh senang pada pagi hari ini kita bisa ada di rumah Tuhan dengan keadaan baik dan sehat untuk datang dan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kadang-kadang seringkali kita menganggap remeh mengenai kasih anugerah Tuhan yang begitu besar sehingga kita bisa datang dengan badan yang sehat. Kurang lebih saya mau kasih sedikit kesaksian yang singkat. Di bulan November tahun yang lalu, saya juga dalam keadaan yang sehat, tapi harus menjalani suatu operasi yang kecil. Operasi yang sederhana, cuman hanya 1 jam, dan kalau Jumat operasi atau Sabtu operasi, Senin udah bisa kembali bekerja. Jadi hati saya tenang dan sebagainya, tetapi setelah operasi, begitu saya bangun, ternyata saya berada dalam ICU dengan menggunakan ventilator, tekanan darah saya rendah, dan badan saya dingin dan sebagainya. Karena ternyata pada waktu saya operasi, arteri saya pecah, sehingga saya kehilangan hampir separuh dari volume dari darah saya. Jadi hari itu sebenarnya mungkin saya hampir juga belum bisa akan dipanggil Tuhan. Dengan hal yang simpel, saya mendapatkan bahwa sebenarnya hidup kita adalah sangat-sangat rapuh. Kita hidup, bangun dengan badan yang segar dan sehat, ini hanya karena kasih anugerah Tuhan yang besar. Kita bisa berada pada hari ini bersama-sama datang memuji Tuhan. Ini karena anugerahnya, ini karena rahmatnya yang ajaib. Saya ingin mengajak kita semua untuk menyanyikan suatu lagu, Ku Ada. Sebab anugerah Tuhan yang besar. Ku yakin because of your grace I am here, because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus.
kita persiapkan hati, kita akan masuk dalam saat teduh untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan dengan segala kesungguhan dan hormat. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau adalah Raja dari segala Raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami doa kiranya Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kami, di dalam hati kami, untuk menguduskan kami dan untuk melayakkan kami. Sehingga kami dapat berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah ini, di dalam puji-pujian yang kami nyanyikan, di dalam doa, dan di dalam firman yang kami ingin dengarkan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami hari ini boleh lebih mengerti isi hati Tuhan, sehingga ibadah kami tidak menjadi sia-sia, tapi ibadah kami akan memberikan kami suatu kesegaran yang baru, kekuatan yang baru, untuk hidup, untuk lebih hari, lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, yang mau serahkan ibadah kami untuk dipimpin di dalam tangan kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali, menyanyikan suatu lagu, Inilah Dunia Bapa.
mendengarkan suatu persembahan pujian dari anak-anak, adik-adik dari White Lily. Waktu tempat kita persilakan.
Terima kasih pada adik semua atas pujiannya yang sangat indah. Sebagai orang yang percaya, kadang-kadang kita masih hidup seperti cerita yang ada di Alkitab. Sebagai anak yang hilang, anak yang menjauhi bapaknya. Kita hidup dalam dunia, seringkali merasa lelah. Kita merasa masih dibelenggu oleh dosa dan kelemahan-kelemahan. Ada satu lagu kita nyanyikan sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, ku mau pulang. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Bapak Ibu yang terkasih, marilah saat ini kita mengambil waktu pribadi, kita berdoa, mohon ampun untuk setiap dosa-dosa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa secara pribadi. Kami pulang, Bapa, ke dalam pelukan kasih-Mu. Hanya di dalam pelukan-Mu, kebutuhan jiwa kami terpenuhi. Kami sering mencari
kasih di tempat-tempat yang lain, dan malah kami jatuh ke dalam dosa. Kami jatuh ke dalam tipu daya iblis. Kami jatuh ke dalam cinta yang palsu. Kami jatuh dalam dosa. Kami mohon ampun. Ampuni setiap dosa-dosa kami dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam niat kami, perbuatan kami, dalam berbagai macam aspek kehidupan kami. Kami sering jatuh dalam dosa karena kami salah memilih pelukan kasih. Pada hari ini, pada saat ini kami kembali ke dalam pelukan kasih-Mu ya Bapa. Kasihanilah kami, perbaharuilah batin kami, kembali dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jangan biarkan penyesalan yang bertubi-tubi menghantam hati kami, membuat kami merasa tidak layak terus-menerus untuk datang kepadamu. Tapi biarlah beri kelegaan kepada kami bahwa kami sudah Engkau terima oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga biarlah ada kelegaan, biarlah ada sukacita oleh karena keselamatan yang Engkau berikan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pengampunan dosa-Mu, dan kami minta keinginan-keinginan yang baru Kau berikan kepada kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan, jiwa kami pun dipuaskan. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Janji pengampunan dosa untuk kita semua. Jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menanggapi pengampunan yang diberikan oleh Tuhan dengan mengangkat pujian Sorga Turun Penuhi Hatiku. Saat ini sambil tetap berdiri, kita menyatakan iman pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang sudah diikrarkan oleh gereja di sepanjang abad dan tempat, dengan satu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Gunju Reality. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang kepadamu, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami.
Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu nyata dari minggu ke minggu Tuhan. Pemeliharaanmu yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Hingga saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah, menaikkan pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, belajar firman Tuhan yang hidup itu, yang menjadi standar dari kebenaran dari hidup kami. Tuhan tolong kami, biarlah Allah Roh Kudus yang boleh memimpin kami, menyiapkan hati kami untuk diajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam satu nama kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari kitab Injil Markus pasal yang kedua. Tetapi kita tidak akan melihat semuanya, kita hanya melihat ayat yang pertama sampai ayat yang kelima saja. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu juga bisa menyimak dari Alkitab masing-masing atau yang ada di depan layar ini. LAI memberikan satu judul yaitu Orang Lumpuh Dipulihkan. Firman Tuhan berkata, beberapa hari kemudian waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus sesudah terbuka. Mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu ungkapan yang berasal dari negara Arab yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia berbunyi demikian. Satu sahabat lebih baik daripada 1000 teman yang mementingkan dirinya sendiri. Satu sahabat lebih baik daripada 1000 teman yang mementingkan dirinya sendiri. Saudara, apakah ungkapan ini betul? Kayaknya betul ya. Saudara, ini berarti bahwa menunjukkan bahwa kita bisa punya 1000 teman atau 1 juta teman, tetapi tidak bisa menggantikan seorang sahabat yang dapat berbagi dengan kita. Nah, saudara, menurut satu artikel yang ditulis oleh SOA, Sahabat Orang Tua dan Anak Parenting dan Education, dia mengatakan bahwa meskipun sebutan teman dan sahabat itu disamakan, namun sebenarnya teman dan sahabat itu adalah 2 hal yang berbeda. Nah, kita melihat perbedaannya, saudara. Saudara, dikatakan bahwa sahabat itu adalah seseorang yang kita kenal, tetapi kita temui sambil lalu. Jadi teman sekerja kita, teman sekelas, teman sekuliah kita, atau orang-orang yang berada di dalam satu komunitas dengan kita, tapi kita temui sambil lalu saja. Dan kita tidak mempunyai satu hubungan yang dekat. Nah, teman itu tidak selalu ada di dalam suka duka kita. Karena itu belum tentu teman itu menjadi seorang sahabat bagi kita. Nah, tetapi berbeda dengan sahabat. So, sahabat itu adalah seorang teman yang kita kenal baik. Jadi memiliki satu relasi, satu hubungan yang dekat dengan kita. Nah, sahabat itu adalah orang yang bisa kita percaya, yang bisa kita curhat. Ya, sahabat yang siap membantu di dalam kondisi suka dan duka, dia ada bersama-sama dengan kita. Sahabat itu dikarakteristikkan dengan penerimaan, kesetiaan, dukungan, dan saling menyayangi. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Markus tadi, di dalam Markus 2, so di situ selain menyatakan tentang Yesus berkuasa mengampuni dosa, Yesus berkuasa menyembuhkan, tetapi ada kisah yang indah, satu story yang begitu indah
ada di dalam cerita itu, yaitu tentang persahabatan antara orang lumpuh ini dengan 4 orang sahabatnya yang baik. Saudara, keempat sahabat ini memberikan satu peran andil yang begitu besar di dalam kehidupan orang lumpuh ini. Saudara, sahabat yang seperti apa yang kita bisa lihat di dalam kehidupan orang lumpuh ini? Saudara, kita lihat bagaimana keempat sahabat itu adalah sahabat yang setia. Saudara, penulis Markus baik Lukas ataupun Matius tidak menjelaskan akan latar belakang dari kehidupan orang lumpuh ini. Jadi tidak diberitahukan kepada kita sejak kapan dia lumpuh dan sudah berapa lama dia mengalami kelumpuhan. Tetapi penulis Markus menggambarkan kepada kita secara implisit atau eksplisit bahwa orang lumpuh ini berada di dalam satu kondisi yang tidak berdaya dan satu kondisi yang lemah. Maka sepanjang dia lumpuh, maka sepanjang hidupnya itu dia membutuhkan bantuan orang lain. Dan bisa jadi sesudah di zaman itu orang lumpuh itu biasanya pekerjaannya adalah sebagai orang yang meminta-minta. Jadi tidak ada satu pekerjaan yang bisa dia lakukan selain sebagai seorang peminta. Dan ini artinya bahwa orang lumpuh ini masuk di dalam kategori yang tertolak. Dan dia tidak bisa masuk ke bait suci karena menurut aturan Yahudi, orang yang fisiknya tidak sehat, cacat, dia tidak bisa masuk ke bait suci. Nah, saudara, di dalam kondisi keadaan yang demikian, saudara bersyukur bahwa ada 4 sahabat yang tidak disebutkan namanya, tetapi mereka adalah sahabat yang setia. Sahabat yang peduli, yang hadir, yang turut merasakan penderitaan dari si lumpuh ini. Sahabat yang menemani, sahabat yang ikut ada di dalam masa susah dari si lumpuh ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin mereka ini jugalah adalah orang-orang yang membawakan makanan untuk dia. Dan mungkin juga bahwa 4 sahabat ini adalah orang-orang yang membawa dia, menggotong dia untuk sampai di tempat di mana dia bisa meminta-minta. Dan keempat sahabat ini juga mungkin adalah orang-orang yang merawat dia serta melakukan hal-hal yang tidak dia bisa lakukan sendiri. Saudara, tidak mudah menemukan sahabat yang seperti ini, bukan? Tidak mudah. Saudara, ada satu ungkapan yang berkata bahwa teman di dalam kesusahan adalah seorang sahabat yang sejati. Teman di dalam kesusahan, ada di dalam kesusahan kita, dia adalah sahabat yang sejati. Atau dikatakan sahabat yang sejati itu seperti sebuah berlian. Sebuah barang perhiasan yang begitu mahal dan langka, saudara. Saudara, menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani, dia katakan ada 3 jenis persahabatan. Persahabatan yang pertama adalah jenis persahabatan dengan motif keuntungan atau motif manfaat yang didapatkan dari salah satu pihak. Jenis persahabatan kedua adalah persahabatan dengan motif kesenangan dan mengharapkan yang baik dari masing-masing pihak. Dan jenis yang ketiga adalah persahabatan dengan motif kebajikan, kasih yang tulus, tanpa pamrih, baik dalam keadaan senang ataupun susah. Saudara, ngomong-ngomong, saudara, ketika kita bersahabat, ya, jenis persahabatan apa yang kita punya? Dan mana jenis persahabatan yang baik menurut Bapak Ibu, saudara? Yang ketiga, saudara. Saudara, jenis persahabatan jenis yang pertama, yang kedua ini adalah jenis persahabatan yang tidak akan bertahan lama. Jenis persahabatan yang begitu rapuh, karena ukurannya datangnya dari luar, saudara. Kalau misalnya sahabatnya itu tidak lagi memberikan keuntungan, tidak lagi memberikan manfaat, tidak lagi menyenangkan, maka hubungan persahabatan itu menjadi renggang atau menjadi putus. Tapi jenis hubungan yang ketiga ini, persahabatan yang ketiga ini adalah jenis persahabatan yang bertahan lama, yang baik, saudara.
Dan jenis persahabatan yang ketiga inilah jenis persahabatan yang susah ditemukan. Tetapi saudara, jenis persahabatan yang ketiga ini yang bisa kita temukan di dalam relasi orang lumpuh dengan 4 orang sahabatnya itu. Nah saudara, ini persis yang dikatakan di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa seorang sahabat itu mengasihi setiap waktu. Seorang saudara dilahirkan untuk waktu susah menurut terjemahan edisi yang kedua. Nah, saya lebih suka terjemahan edisi yang pertama, lebih familiar ya. Dikatakan bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat yang setia, sahabat yang melebihi dari seorang saudara kandung kita sendiri. Memiliki kasih yang tulus. Dia ada di dalam suka dan duka di dalam kehidupan kita. Sahabat yang setia. Saudara, kemudian kita melihat bahwa 4 orang sahabat ini dia bukan hanya menjadi sahabat yang setia yang merasakan penderitaan dari sahabatnya. Tetapi kita bisa melihat bahwa mereka adalah sahabat yang peduli, yang memikirkan dan berharap bagaimana sang temannya ini, sahabatnya yang lumpuh ini mendapatkan yang terbaik, yaitu mendapatkan kesembuhan saudara dari kelumpuhannya. Sehingga saudara, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ketika tersebar bahwa Yesus itu sedang kembali ke Kapernaum dan itu juga sampai di telinga para 4 sahabatnya itu, saudara, kita bisa melihat bagaimana mereka langsung memutuskan dan berkomitmen, bertekad untuk membawanya kepada Yesus, satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan dia. Dan ini artinya saudara, 4 sahabatnya ini mengorbankan waktunya, waktu terbaik mereka untuk diberikan kepada sahabat yang lumpuh ini. Saudara, tidak mudah di zaman ini, saudara, begitu sibuknya kita, saudara. Ketika ada sahabat kita meminta waktu kita, saudara, satu misalnya ya, dia tidak tahu berapa waktu yang harus diberikan, yang harus dikorbankan, saudara. Gak gampang. Kita mungkin lebih mudah memberikan uang kepada sahabat kita daripada waktu yang berharga kita. Tetapi saudara, kita bisa melihat bahwa 4 orang ini dia mengorbankan waktu 1 hari pekerjaannya. Mereka tidak bekerja untuk diberikan kepada sahabatnya demi yang terbaik itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mereka lakukan untuk menolong sahabatnya? Saudara, jelas sekali di situ kita bisa melihat yang pertama bahwa mereka berjalan menggotong temannya itu dengan tandu, ya, dengan satu, kalau orang yang biasa pingsan itu ada tandu untuk mengangkat dia, atau di dalam LAI tadi dikatakan tikar, atau di dalam terjemahan yang pertama dikatakan tilam, saudara. Nah, pada waktu mereka menggotong temannya yang lumpuh itu untuk bisa sampai ke rumah tempat Yesus sedang mengajar. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dari depan pintu rumah sampai di dalam ruangan itu, semuanya dipenuhi sesak oleh kerumunan orang banyak yang sedang mau mendengar pengajaran Yesus. Saudara, ini artinya satu pekerjaan yang sulit untuk mereka untuk bisa masuk melewati kerumunan banyak orang itu. Dan saudara, betul sekali saudara, ketika mereka mencoba masuk dari pintu depan itu, Alkitab katakan mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah tempat Yesus berada yang dipenuhi banyak orang itu. Nah saudara, apakah mereka menyerah saudara? Ya udah, besok saja kita cari kesempatan yang ada bagaimana untuk bisa mereka bertemu Yesus. Tapi kita melihat sesuatu yang mereka tidak menyerah, saudara. Tetapi di situ digambarkan bagaimana mereka tetap gigih, mereka tetap berkomitmen berjuang bagaimana caranya temannya ini bisa bertemu Yesus. Dan mereka melakukan cara yang lain. Cara yang nekat dan tidak lazim, saudara. Yaitu mereka menaiki tangga dan mereka melihat ada atap yang bisa
capai. Nah, saudara, di dalam pada waktu zaman itu, saudara, bangunan rumah zaman itu yaitu mereka memiliki atap rumah. Pada umumnya atap rumah itu datar yang dibuat dari tanah liat, yang ditopang oleh balok-balok kayu, kemudian ditutupi oleh jerami, dan kemudian ditutupi lagi oleh lumpur. Dan ada juga yang berkata bahwa ada juga yang atap rumahnya dari genteng. Nah, saudara, atap rumah itu bisa diakses dari tangga batu. Jadi mereka naik di situ dan kemudian mereka tahu atap rumah itulah yang sekarang yang menjadi satu-satunya akses untuk mereka bisa masuk ke dalam rumah itu mencapai Yesus. Lalu saudara, sampai mereka di dalam atap itu, saudara, maka mau tidak mau di situ mereka terpaksa membongkar atap rumah orang itu tanpa izin pemilik rumah. Nah, terjemahan lain mengatakan bahwa mereka itu menggali, mereka itu membongkar, artinya bahwa mereka merusak atap rumah orang lain. Dan mereka membuat ukuran lubang seukuran orang lumpuh ini, lalu kemudian mereka menurunkan orang lumpuh ini hingga dia persis berada di hadapan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin ajak kita lihat, saudara, betapa besarnya kasih dari 4 sahabat ini kepada orang lumpuh ini, saudara. Sehingga tidak ada yang bisa menghentikan mereka, bahkan menghalangi sahabat mereka untuk bisa bertemu dengan Yesus. Dan kalau kita melihat tindakan yang mereka lakukan ini membuktikan akan komitmen mereka, keteguhan hati mereka, sekaligus membuktikan akan keyakinan iman mereka yang mengandalkan kuasa dan pertolongan Yesus untuk menyembuhkan sahabat mereka. Sehingga apa, saudara? Sehingga mereka berani bertindak, sehingga mereka berani mengganggu waktu Yesus yang sedang mengajar, yang sedang sibuk pada waktu itu. Saudara, pada waktu akhirnya kita lihat perjuangan mereka berhasil. Mereka berhasil menurunkan sahabat mereka persis di hadapan Yesus. Saudara, saya ingin ajak kita untuk bisa membayangkan sedikit saja dari peristiwa yang terjadi pada waktu itu, saudara. Saudara, kita bisa membayangkan bagaimana wajah mereka yang kotor, yang berdebu, yang berkeringat, dan yang sedang kelelahan itu. Dan kemudian kita bisa juga membayangkan, saudara, wajah Yesus yang mendongak ke atas pada waktu atap rumah itu dibobol. Yesus melihat ke atas bunyi dan kemudian menyaksikan 4 orang sedang berjuang menurunkan sahabatnya yang lumpuh dengan tilamnya. Saudara, 4 orang di atas sedang menghadap ke bawah, sedang menatap Yesus. Dan Yesus yang di bawah dan orang banyak sedang melihat apa yang dilakukan dari 4 orang itu. Saudara, di dalam ayat kelima Yesus kemudian mengatakan, Yesus melihat iman mereka. Saudara, ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus sedang melihat kegigihan mereka yang berjuang mati-matian dan iman mereka yang bisa dilihat dari perbuatan mereka untuk membawa sahabat mereka kepada Yesus. Saudara, ini persis sama yang dikatakan oleh Yakobus pasal yang kedua yang dikhotbahkan pada waktu bulan 10 oleh pendeta Immanuel. Di sana dikatakan bahwa iman itu dilihat dari perbuatan, dari tindakan seseorang. Dan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara, 4 sahabat yang beriman itu mereka memiliki seperangkat kepercayaan tentang Yesus. Namun saudara, iman mereka itu bukan hanya di dalam pemikiran mereka, tetapi kita bisa melihat iman mereka itu menggerakkan mereka untuk bertindak membawa sahabatnya kepada Yesus.
Saudara, apakah kita memiliki iman yang sama, saudara, di mana kita melihat Yesus itu sebagai sumber pertolongan kita dan penyembuhan, serta bagi orang-orang yang kita kenal, bagi sahabat kita, atau bagi orang-orang yang tampaknya merasa tidak membutuhkan Yesus, saudara. Saudara, kemudian lebih lanjut Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dikatakan, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Saudara, perkataan Yesus ini mengundang kontroversi dari para ahli Taurat yang ada pada waktu itu. Mereka mempertanyakan bagaimana bisa Yesus berkata dia mengampuni dosa. Tetapi saudara, ketika Yesus mengucapkan, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Saudara, Yesus di situ dia tahu saudara apa yang menjadi kebutuhan terbesar yang paling dibutuhkan dari orang yang lumpuh ini, yaitu pengampunan dosa. Saudara, Yesus melihat dari masalah akar dosa yang ada di dalam kehidupan setiap manusia. Baik dia itu orang lumpuh, baik itu 4 orang sahabatnya, baik setiap kita yang sehat, baik itu seluruh manusia. Akar dari semua masalah rohani, rasa sakit, kejahatan yang ada di dalam dunia ini, peperangan, penderitaan adalah masalah dosa. Dan setiap manusia membutuhkan pengampunan dosa. Saudara, apa gunanya saudara? Kalau orang lumpuh ini memiliki 2 kaki yang utuh dan dia bisa berjalan. Tapi kalau dia pada akhirnya berjalan di dalam kegelapan kekal itu saudara. Maka saudara bisa kita lihat saudara bahwa Yesus, dia melakukan lebih banyak dari apa yang diharapkan dari ke-4 sahabatnya dan termasuk orang lumpuh itu. Saudara, Yesus bukan hanya memulihkan kelumpuhan, memenuhi kebutuhan kelumpuhannya dia pulih saudara secara fisik. Tetapi di situ kita bisa melihat bahwa Yesus memulihkan jiwa dari orang lumpuh itu. Dan Yesus memulihkan relasi orang lumpuh itu dengan Tuhan. Dan kemudian Yesus memulihkan relasi orang lumpuh itu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan di situ di dalam ayat yang 11-12 di situ dikatakan orang lumpuh ini sembuh. Sebuah akhir kisah yang indah saudara. Orang lumpuh ini masuk dari atap rumah yang tidak sopan. Tetapi akhirnya dia berjalan keluar dari pintu depan rumah. Dan orang banyak yang ada di sini memuliakan Allah yang sudah melakukan karyanya. Nah Bapak Ibu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat saudara ke-4 sahabat ini. Sahabat yang baik adalah sahabat yang setia, yang merasakan apa yang dirasakan oleh sahabatnya, yang ada di dalam suka duka dari kehidupan sahabatnya. Dan bukan hanya itu saja saudara, tetapi sahabat yang tahu apa yang paling dibutuhkan oleh sahabatnya, yaitu bertemu dengan Yesus. Dan mereka berjuang, mereka berkomitmen membawanya kepada Yesus. Sehingga apa? Sehingga sahabatnya ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang adalah sahabat yang sejati itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menyebut Yesus itu adalah contoh, teladan yang sempurna dari seorang sahabat yang sejati. So di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 saudara. Di situ kita bisa melihat bahwa Yesus berkata seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, Yesus memberikan contoh, dia menyelamatkan kita, mati di atas kayu salib untuk menjadi sahabat kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apakah kita memiliki sahabat? Dan sahabat yang seperti apa yang kita berikan kepada sahabat kita sendiri? Apakah kita sudah mengasihi sahabat kita dengan kasih yang tulus? Atau selama ini persahabatan kita dipenuhi dengan motif-motif yang tidak baik saudara?
Saudara, sudahkah kita menjadi seorang sahabat yang baik, yang setia, yang berjuang, yang memberikan, memikirkan yang terbaik untuk sahabat kita? Saudara, satu persahabatan yang tidak mudah, yang langka. Tetapi saudara, pada saat ini, di zaman ini, sahabat yang seperti inilah yang dibutuhkan di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita sangat bersyukur kalau kita memiliki sahabat yang seperti ini, bukan? Saudara, ada sebuah cerita, kalau misalnya saudara pergi ke toko buku, saudara akan paling sering menemukan gambar lukisan atau gift atau souvenir yang bentuk tangan yang sedang mengatup ke atas tangan berdoa. Atau yang dikenal dengan nama praying hands. Saudara, gambar ini sangat terkenal sekali di abad yang ke-15. Dan ini dibuat oleh seorang pelukis pemahat yang terkenal, yaitu bernama Albert Dürer. Nah, saudara, di balik pahatan ini, di balik lukisan ini, ada sebuah kisah nyata yang begitu indah di dalamnya, saudara. Saudara, ini merupakan kisah nyata persahabatan sejati antara pelukisnya sendiri, Albert Dürer itu, dengan sahabatnya yang bernama Hans Dürer. Ya. Itu Albert dan itu Hans, saudara. Nah, saudara, kisahnya berdemikian. Albert ini dan Hans ini dia ingin sekali masuk ke sekolah jurusan seni dan pahat. Pada waktu zaman itu, jurusan seni dan pahat itu sangat diminati pada zaman itu. Nah, masalahnya mereka tidak punya uang untuk membiayai kebutuhan sekolah mereka. Lalu si Hans mempunyai ide dan dia berkata kepada Albert, Albert, kamu yang sekolah, saya yang bekerja. Saya membiayai sekolah kamu. Nanti kalau kamu sudah selesai sekolah dan kamu menjadi pemahat dan mendapatkan uang yang cukup, maka giliran kamu untuk membiayai sekolahku. Tetapi Albert berkata, tidak Hans, kamu duluan saja. Kamu yang sekolah dan saya yang bekerja untuk membiayai sekolahmu. Tapi Hans katakan tidak. Kamu yang sekolah, saya yang bekerja. Nah, saudara, singkat cerita, Albert dapat masuk ke sekolah seni lukis dan pahat itu. Sedangkan si Hans dia bekerja mati-matian dengan gigi sebagai seorang kuli bangunan, saudara. Jadi Hans itu bekerja siang malam mencari uang untuk membiayai sekolah Albert. Sampai akhirnya Albert tamat, saudara. Dia selesai dari sekolahnya. Dan kemudian dengan begitu antusias, gembira dia pergi ke rumah Hans. Dia mengetuk pintu berulang-ulang mencari Hans. Tetapi tidak ada jawaban. Saudara, ketika dia mengintip dari jendela, ternyata dia melihat Hans itu sedang berlutut dan kemudian tangannya Hans itu sedang mengatupkan tangan ke atas, dia sedang berdoa sambil menangis. So di dalam doanya itu Hans menangis, dia berkata, oh Tuhan, Albert sudah menyelesaikan sekolahnya dan dia sudah bisa menjadi seorang pelukis. Sedangkan saya, dia bilang, sedangkan tanganku ini sudah menjadi kaku dan kasar. Tanganku ini sudah tidak lagi bisa dipakai untuk melukis. Jadi Hans katakan biarkan Albert saja yang menjadi pelukis. Saudara, kita bisa melihat bagaimana Hans itu rela berkorban untuk keberhasilan sahabatnya. Bagaimana dia memikirkan yang terbaik untuk sahabatnya, dia mengorbankan waktunya, hidupnya bahkan. Yang seharusnya dia bisa lakukan untuk dirinya sendiri. Tetapi dia lakukan itu untuk Albert, sahabatnya. Dan saudara, apa yang dilakukan oleh Hans tidaklah bisa dilupakan oleh Albert seumur hidupnya. Dan akhirnya si Albert ini mengabadikan kasih dan pengorbanan sahabatnya yang terbaik itu. Saudara, Albert membuat lukisan itu dan membuat pahatan itu yang diberi nama tangan berdoa atau praying hands itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebuah contoh salah satu persahabatan yang sejati. Tetapi sulit sekali, mungkin sudah langka
untuk ditemukan pada hari ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi sahabat yang mengasihi, yang baik itu? Dan kalau ada sahabat kita yang belum percaya kepada Yesus, sudahkah kita menjadi sahabat yang beriman, yang percaya kepada Yesus itu? Kita membawa dia karena kita tahu itu yang terbaik untuk dia. Yang berjuang mati-matian, yang melakukan segalanya agar sahabat kita itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman hari ini, saudara. Bagaimana kita menjadi seorang sahabat yang baik bagi sahabat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau bukan hanya menyertai kami dari atas sana, tetapi juga Engkau mengirimkan sahabat-sahabat yang baik bagi kami selama kami hidup di dalam dunia ini, Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaan sahabat-sahabat yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi pertanyaannya Tuhan, apakah kami sudah menjadi seorang sahabat yang baik? Sahabat yang setia, sahabat yang mengasihi dengan tulus sahabat kami. Dan sahabat yang memberikan yang terbaik bagi sahabat kami sendiri. Tuhan, tolonglah kami, Tuhan. Di tengah begitu banyak orang-orang yang membutuhkan sahabat, kami datang mengulurkan tangan kami sebagai sahabat yang baik. Yang memberikan kelegaan, yang memberikan pertolongan kepada sahabat kami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengajarkan begitu indah tentang persahabatan. Dan biarlah kami boleh lakukan di dalam kehidupan persahabatan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan memberikan kesempatan bagi yang memberikan persembahan melalui online bisa men-scan QRIS yang ada. Lagu Ku Mau Serupa Tuhan. Ku mau serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku. Rela ku angkat semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau
Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang kami dengarkan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena juga bukan hanya Engkau telah menebus dosa-dosa kami, tapi Engkau juga telah memimpin kehidupan kami, menjadi sahabat kami yang sejati. Kami bersyukur untuk hal ini ya Tuhan. Maka dengan penuh syukur, kami juga membawa persembahan kami. Kami tahu ya Tuhan, persembahan kami pun adalah berkat, bagian dari berkat yang Kau telah limpahkan dalam kehidupan kami. Berkati persembahan kami, sehingga dapat layak untuk dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan terlebih dari ini ya Tuhan, bila kami juga boleh belajar untuk mempersembahkan kehidupan kami, sehingga kami boleh belajar untuk menjadi saksi bagi Engkau ya Tuhan, menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitar kami, membawa mereka keluar dari kegelapan, membawa mereka boleh berjumpa dengan Engkau. Pimpin kami ya Tuhan masing-masing, berkati kami. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh menjadi benih yang akan bertumbuh dan mendorong kami untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shall your praise. All creation bow to worship you. How wonderful. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh senang kita boleh datang ke rumah Tuhan dan beribadah bersama-sama, memuaskan hati kita yang rindu kepada Tuhan. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Guru Njel Eti yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita semua, para hafid bersama dengan tim, singer, pemusik,
Kita berterima kasih sehingga ibadah kita bisa berjalan dengan baik, juga tim multimedia, para usher sekalian. Kita berterima kasih kepada mereka semua, bersyukur kita dipakai oleh Tuhan di dalam ibadah ini. Sebelum saya lanjutkan dengan warta, mungkin ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kami ingin mengenal saudara. Mungkin yang di atas terlebih dahulu saya tanyakan, apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama? Silakan mengangkat tangan supaya kami bisa menyambut saudara, saudari yang di atas. Yang di bawah, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Oh iya, Ibu. Selamat datang, Bu. Kami menyambut Ibu untuk ya bisa beribadah bersama dengan kita. Ada lagi mungkin yang bagian sini? Ya, kita senang boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini dengan Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, beberapa warta tambahan yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, mengingatkan kembali kepada kita semua akan doa puasa tiap Rabu yang ketiga. Ya, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk ikut berdoa dan berpuasa. Lalu pada sore harinya jam 7 kita buka puasa bersama-sama, lalu kemudian kita berdoa bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu depan di kebaktian umum yang kedua dan ketiga ada pembaptisan anak, pembaptisan orang dewasa dan juga CD. Kita berdoa kiranya anak-anak kita, saudara-saudara kita yang dibaptis di CD itu bisa semakin mengasihi Tuhan dan bertumbuh di dalam kedewasaan rohaninya. Yang berikutnya, seminar Adelphos dia akan diadakan pada hari Jumat tanggal 17 November mulai jam 7 malam. Disediakan makan malam. Jadi untuk kaum pria, baik yang sudah menikah maupun yang belum, diundang untuk bisa ikut hadir dan belajar bersama-sama bagaimana menjadi murid yang taat, yang mendengarkan panggilan dan memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini. Karena disediakan makan malam, jadi Bapak Ibu pulang kerja mungkin bisa langsung datang. Semoga seminar kali ini menyegarkan ya jiwa dari bapak-bapak yang datang. Berikutnya berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Budi Hendra usia 41 tahun pada hari Minggu tanggal 5 November. Almarhum adalah adik dari Ibu Sri Lestari atau adik ipar dari Bapak Jonathan dan telah dikremasi pada hari Selasa tanggal 7 November kemarin. Yang kedua, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Beni Cahyadi pada hari Senin 6 November. Almarhum adalah ayahanda dari Ibu Iren Cahyadi. Ibu Iren adalah pelatih KOR KW GKY Purinda dan telah dikremasi pada hari Rabu tanggal 8 November. Kita berdoa kiranya Roh Kudus menghibur keluarga yang sedang berduka. Demikian warta kita pada pagi hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita memberikan salam kepada kiri dan kanan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Sungguh indah bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, mengalami kembali anugerah keselamatan yang di dalam Tuhan, diingatkan kembali akan pentingnya kehidupan bersekutu dengan Tuhan dan juga sesama orang beriman. Kami berdoa ya Tuhan, agar selalu ada kerinduan di dalam hati kami untuk bertumbuh secara kerohanian, agar kami semakin menjadi dewasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kiranya Tuhan terus memberikan kerinduan dan keinginan yang kuat untuk mengenal kasih Kristus. Menguatkan batin kami dengan Roh Kudus. Sehingga kasih Kristus semakin kuat berakar di dalam hati kami. Sehingga kami bisa mengenal walaupun kasih Kristus itu melampaui akal dan pikiran kami. Walaupun tingginya, panjangnya, lebar dan dalamnya begitu melampaui akal pikiran kami. Kami bisa mengenalnya. Kami bisa mengalaminya di dalam kehidupan kami. Tuhan, puaskan dahaga kami
untuk mengenal kasih-Mu ini, sehingga kami bisa terus menjadi terang-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami juga mau berdoa pada pagi hari ini untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami setiap hari di rumah kami, dalam hubungan kami sebagai suami dan istri, di dalam kami mendidik, mendisiplinkan anak, pergumulan kami dengan sesama teman kerja, pergumulan di dalam pekerjaan kami, bisnis kami, ekonomi kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu ini bukti bahwa kami serba terbatas dan orang berdosa. Oleh karena itu kami mengangkat tangan kami meminta pertolongan daripada Tuhan. Buka hati pikiran kami untuk melihat jalan keluar dari setiap masalah yang kami hadapi ini ya Tuhan. Sehingga kami tidak berputus asa, melainkan terus berjuang dan berharap kepada Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dan memberikan yang terbaik, jalan yang terbaik kepada kami semua. Dan kami rindu satu hari nanti, di hari-hari yang akan datang, terjadi pemulihan yang membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Kami berdoa khusus untuk sama saudara kami yang menderita sakit lemah tubuhnya, dimanapun mereka berada saat ini, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan mereka semua untuk melewati masa-masa sulit ini. Ingatkan mereka senantiasa akan kebenaran firman-Mu yang pernah mereka dengar melalui lagu-lagu rohani yang menghibur mereka. Mereka ingat bahwa ada Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah lepas tangan dalam keadaan yang sesulit apapun. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, memakai obat-obatan dan perawatan yang sedang dijalanin, sehingga mereka boleh mengalami penyembuhan Tuhan. Kuatkan juga keluarga, agar mereka senantiasa menemani, menguatkan, memberikan penghiburan, menjadi cicipan nyata buat orang yang menderita akan kasih Kristus itu. Terima kasih Tuhan menyerahkan juga gereja-gereja Tuhan, agar senantiasa mewartakan Injil dengan tegas dan lantang, bahwa Yesus adalah satu-satunya jawaban dari setiap pergumulan umat manusia. Tuhan yang meneguhkan setiap hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, agar dengan penuh integritas mewartakan dan menghidupi Injil kebenaran firman Tuhan itu. Kami menyerahkan juga masa depan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Pemilihan pemimpin yang akan datang, kami berdoa biarlah pemimpin yang terpilih ada pemimpin yang mengenal kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, keadilan dan damai sejahtera di dalam bangsa kami ini. Biarlah yang memimpin adalah pemimpin yang senantiasa memperhatikan kepentingan orang-orang lemah. Kami berdoa biarlah yang terpilih adalah orang-orang yang memang Tuhan inginkan memimpin bangsa kami. Biarlah ada damai dalam proses pemilihan ini ya Tuhan. Beri kesabaran, beri pengertian kepada seluruh anak bangsa Indonesia. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan bangsa kami ini. Ini doa-doa kami ya Tuhan. Tuhan juga mendengarkan setiap teriakan di dalam hati kami pada saat ini. Kabulkan sesuai dengan besarnya kemuliaan-Mu ya Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Demi Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya dan kita pergi menjadi saksi-saksi Kristus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa di sorga, serta persekutuan, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa berserta dengan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan berkati kita semua.